di tanggal 28 Februari kemarin, bagaimana umat Islam di Indonesia menyikapi perayaan Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam perspektif pemikiran Islam, kami akan bahas bersama peneliti INSIS, Nirwan Syafrin. Perspektif pemikiran Islam. Assalamualaikum, Pak Nirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nirwan, di Isra Mi'raj masih dalam suasana ini, bagaimana kita menyikapi hari peringatan Isra Mi'raj dan juga sejarahnya, Pak Nirwan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu peristiwa ini merupakan peristiwa agung, peristiwa yang sangat bersejarah, dan tidak ada peristiwa yang sama dilakukan oleh seorang manusia pun selain Rasulullah SAW. Jadi ini sebuah mukjizat yang besar, mukjizat yang luar biasa. Ya, maka bagi kita umat Islam patut untuk selalu merenungkan, selalu untuk merefleksikan peristiwa ini. Tentu saja kita kontekstualisasikan dengan kondisi kita pada saat hari ini. Yeah. Jadi kita tidak hanya memperingati saja, tapi berusaha untuk mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Ya, lantas di era modern yang dimana banyak gempuran dari budaya luar ataupun mungkin era teknologi yang dimana mungkin beberapa mulai jauh dari agama, bagaimana Pak Nirwan? Ya, mungkin tadi kalau peristiwa ini terjadi pada 14 abad yang lalu, mungkin banyak masyarakat ketika itu yang tidak percaya akan kejadian tersebut. Tapi dengan kemajuan teknologi yang saat ini kita saksikan, maka sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini bukan sesuatu yang sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Dan Rasulullah menyaksikan hal-hal yang bagi kebanyakan orang, bahkan bagi semua orang ini adalah gaib. Tapi bagi Rasulullah hal tersebut dilihatnya dengan mata kepalanya. Makanya ayat itu berbunyi, linuriyahu min ayatina, kami ingin mempertontonkan, menunjukkan kepadanya, kepada Rasul, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah kemudian di surah An-Najm mengatakan, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia, Muhammad, telah melihat, menyaksikan sendiri ya dengan mata kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, semua yang tadi dianggap sebagai yang gaib tadi, surga, neraka, ya siksa, pahala dan seterusnya, termasuk malaikat, para nabi-nabi sebelumnya, bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita anggap selama ini gaib itu ternyata bukan berarti tidak wujud, tapi itu ada, dan Rasulullah kemudian melihat hal tersebut dan disampaikannya kepada kita. Jadi dalam konteks yang katakan teknologi pada saat sekarang ini, di mana orang mungkin bisa menciptakan realitas virtual tadi, harusnya hal-hal yang gaib seperti ini bukan sesuatu yang sulit untuk diimani, bukan sesuatu yang sulit untuk dipercayai. Jadi bagi kita ini bukan hanya persoalan keimanan saja, dalam arti kita beriman begitu saja tanpa ada dalil, tanpa ada argumentasinya atau tanpa ada pembuktiannya. Ini dibuktikan Rasul bahwa beliau melihat hal tersebut. Jadi keimanan kita itu adalah didukung dengan bukti-bukti yang bukti-bukti nyata dan bukti-bukti yang real. Ya, jadi kita tidak seperti mungkin agama lain ya mengatakan pokoknya kami beriman, benar atau tidak itu urusan lain ya. Bukan begitu, kita beriman dan keimanan kita kepada gaib itu sebagaimana kita melihat, menyaksikan hal-hal yang nyata dengan kita begitu. Harusnya mungkin di era sekarang untuk mengetahui segala sesuatu ada teknologi search engine seperti itu, Pak Nirwan ya. Betul. Iya. Nah, berarti kan di peristiwa Isra Mi'raj ini mungkin menguji seberapa tauhid kita kepada Allah, karena di peristiwa semalam Rasulullah bisa melihat semuanya dari kisah-kisah Nabi dan juga bertemu Allah SWT, Pak Nirwan ya. Ya, makanya di awal ayat ini Allah memulai ayatnya dengan perkataan Subhana, yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang disandarkan langsung kepada Allah. Jadi Maha Suci Dia yang telah memperjalankan. Berarti ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah
sesuatu yang langsung disandarkan kepada Allah. Jadi tidak bisa kita kemudian mengukurnya dengan hukum alam yang kita yang kita gunakan. Karena hukum alam ini yang membuatnya adalah Allah, dan Allah berhak kemudian untuk membreak menyalahi hukum alam ini karena Dia yang menciptakannya. Makanya ayat tadi Allah sebutkan subhanallazi asra, maha suci Dia yang telah memperjalankan. Jadi kalau ditanya Rasulullah, bagaimana mungkin Anda bagaimana mungkin Anda berjalan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat singkat terus pulang lagi pada malamnya? Rasulullah mungkin mengatakan, lah bukan saya yang berjalan kok, saya diperjalankan. Ya, saya yang diperjalankan. Artinya ini bukan Rasulullah sendiri, dia dalam posisi posisi yang diperjalankan, posisi objek yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tanya, ya bagaimana Allah bisa melakukannya? Maka kita kata ini perbuatan Allah. Maka Allah berkehendak fa'alul lima yurid. Dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Karena alam ini adalah miliknya, dia bisa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Maka perjalanan ini bukan sesuatu yang mustahil. Dan tadi keimanan kita, saya kata tadi, bukan sekedar keimanan yang tanpa bukti, tanpa dalil, tapi keimanan yang didukung, dikuatkan oleh dalil-dalil tadi. Karena ayat ini Allah langsung melakukan intervensi, ya, artinya langsung Allah menyatakan bahwa ini adalah perbuatanku. Maka subhana itu artinya maha suci Dia, artinya tidak ada yang menyerupai perbuatannya, tidak ada yang menyerupai sifatnya, tidak ada yang menyerupai apa saja. Maka Allah maha suci memperjalankan hambanya. Namun yang lebih penting tentunya Mas Ibnu, ya, kita pelajaran yang kita ambil dari Isra Mi'raj ini tentu banyak sekali. Tapi yang sangat saya pikir relevan untuk kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini adalah masalah Baitul Maqdis ini, Al-Aqsa ini. Ya, ini mungkin sampai saat sekarang ini masyarakat ataupun negara yang masih terjajah itu adalah bangsa Palestina. Bangsa Palestina, di mana di sana ada Baitul Maqdis tadi atau Masjidil Aqsa tadi yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat untuk menuju Sidratul Muntaha. Di situ baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat berjamaah dengan para anbiya dan dia mengimaminya. Jadi ini tempat ini, ya, bagi umat Islam adalah tempat suci setelah Masjidil Haram, dan itu adalah kiblat pertama kita. Maka harusnya kita umat Islam dalam memperingati Isra Mi'raj ini, maka hati kita harusnya langsung terkait dengan Masjidil Aqsa ini yang masih berada dalam cengkraman Yahudi. Nah, ini harusnya menjadi concern kita bersama. Ya, menjadi concern kita bersama, menjadi perhatian kita bersama bagaimana kita membebaskan Masjidil Aqsa ini dan bangsa Palestina dari cengkraman penjajah Israel ini. Ini sangat penting sekali, saya pikir pelajaran ataupun perhatian yang harus kita selalu tanamkan dalam diri kita, apalagi terutama ketika kita memperingati Isra Mi'raj ini, karena langsung bersentuhan dengan Masjidil Aqsa tadi. Dan di era modern ataupun mungkin di akhir zaman, amalan-amalan apa yang harus dilakukan Pak Nirwan, terutama kita di umat akhir zaman, amalan atau ibadah untuk memperingati Isra Mi'raj ini? Ya, tentu kalau kita lihat, ya, dari peristiwa Mi'raj ini, terutama yang dibawa Rasulullah ini adalah ibadah sholat. Ini adalah ibadah satu-satunya yang langsung, kalau boleh kita katakan, diterima Rasulullah itu di langit sana, bukan di bumi. Karena ibadah yang lain itu diwajibkan di bumi. Tapi kalau sholat ini langsung Allah memanggil baginda sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, kemudian diberikan kewajiban tersebut. Dan kita semua tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah pada masa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirundung duka. Yaitu ketika pamannya Abu Thalib, istrinya Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Beliau ditinggal seolah-olah seorang diri, kemudian sisaan bertambah. Beliau sampai ke Taif, kemudian berangkat ke sana meminta perlindungan, tapi di Taif beliau kemudian diusir, dilempari sampai berdarah-darah. Dan ketika itulah, ya, bahkan Rasulullah sampai mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi yang sedang dialaminya. Dan ketika itulah Rasulullah kemudian dihibur oleh Allah, kalau boleh kita katakan, dengan dibawa berwisata, ya, wisata ruhaniyah mungkin kita katakan, bertemu dengan Allah.
ya diberikan kewajiban sholat tadi. Nah, boleh kita mungkin kalau analogikan, kalau kita sebenarnya sholat, ya terutama tadi, bagaimana kita menghadapi hiruk pikuk kondisi persoalan yang terus bertambah tiap hari, ya. Nah, saya pikir komunikasi kita dengan Allah harus kita jaga. Itu saya pikir yang sangat penting sekali. Komunikasi dengan Allah itu ya tentunya dengan sholat tadi. Ya paling tidak sholat 5 waktu. Dan kalau bisa kita tambah tentunya dengan sholat-sholat yang lain. Ini komunikasi dengan Allah harus kita pertegas, harus kita kita kuatkan kembali lewat ibadah sholat kita. Terutama memperkuatkan sholat jamaah kita ya supaya memfungsikan masjid. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Karena perjalanan ini dari masjid ke masjid. Iya. Ya, dan memfungsikan masjid. Nah, apalagi sekarang belakangan ini ribut tentang azan ya. Nah, kita katakan ini harusnya masjid ini kita berdayakan, kita fungsikan semaksimal mungkin. Karena masjid ini bisa dikatakan menjadi tempat bertemunya umat Islam ya dalam ibadah sholatnya atau perayaan dan sebagainya. Harusnya kembali kita fungsikan sebagaimana Rasulullah memfungsikan Masjid Nabawi ya sebagai center sebagai headquarters-nya kalau boleh kita katakan ya, sebagai pusat di mana beliau memimpin kota Madinah. Maka kita harusnya umat Islam ini kembali ke masjid lagi ya untuk menggerakkan seluruh aktivitas umat ini. Mungkin pergerakan ekonomi, politik dan sebagainya. Nah, tapi itu tadi kemungkinan ya kita lihat sekarang sebetulnya masjid-masjid juga sudah mulai dicap ini yang radikal, ini yang sebagainya, ini boleh diucapkan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya masjid tadi. Artinya ada kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan masjid ini sebagai tempat politik, tempat ekonomi dan sebagainya. Dia hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja. Nah, ini kita harus harus kita jauhkan dari pikiran kita bahwa masjid itu hanya tempat ibadah. Tidak. Ya, masjid itu bisa menjadi center segala-galanya. Ya, aktivitas politik, ekonomi terutama, aktivitas sosial, dan kita gerakkan umat dari masjid ini sebagaimana Rasulullah yang menggerakkan hal tersebut. Mungkin begitu, Mas Ibnu. Baik, semoga kita bisa mendalami peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Pak Nirwan sudah berbincang. Semoga jadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif Pemikiran Islam. Demikian perspektif pemikiran Islam bersama peneliti INSIS Nirwan Syafrin.